Selamat pagi. Ya, silakan duduk. Ada apa? Ada yang bisa dibantu? Iya, jadi saya akhir-akhir ini sering takut. Apalagi ada kondisi kayak gini ya. Jadi saya tuh takut sakit, takut kena corona gitu. Oh, seperti itu. Iya, dokter. Apa di rumah ada yang sakit? Enggak ada. tapi saya takut. Tetangga-tetangga di sekitar rumah? Tetangga ada tapi agak jauh. Oh, gitu. Ya. Ya memang ya, hari-hari ini banyak orang yang takut, banyak orang yang gelisah. Tapi kadang-kadang ketakutannya itu berlebihan. Ketakutannya itu membuat dia juga semakin sakit karena takut itu tadi. Nah, itu sering terjadi. Sama halnya peristiwa waktu murid-murid Tuhan Yesus ada di tengah laut, waktu mereka naik kapal. Waktu Yesus berjalan di atas air, murid-murid itu takut, cemas. Siapa itu ya? Sampai-sampai mereka itu berteriak hantu-hantu. Berteriak hantu-hantu. Sampai pada akhirnya Petrus, salah satu dari mereka, ngomong sama Tuhan Yesus, "Engkaukah itu Yesus? Kalau benar, suruhlah aku berjalan di atas air." Nah, akhirnya, "Kemarilah, ya ini aku." Nah, di situ Petrus itu fokus sama Yesus. Awalnya itu fokus. Akhirnya dia turun dari kapal, dia berjalan, tapi di tengah-tengah gelombang laut yang menghantam, angin laut malam yang besar. Nah, di situ Petrus mulai rasa takut. Dia takut sekali. Sampai akhirnya karena sudah tidak fokus sama Yesus lagi, tapi fokus sama rasa takutnya itu tadi, dia tenggelam. Nah, peristiwa ini mengingatkan kita hari-hari ini. Hari-hari ini kita juga perlu fokus hanya kepada Yesus. Kita perlu menghilangkan rasa takut itu dalam hidup kita. Nah, padahal Tuhan itu sudah berjanji, Dia berjanji menyertai kita. Seperti tadi Petrus, dia berjanji ke sini. Berarti kan ada perlindungan yang akan diberikan. Nah, sama dengan di Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Nah, di sini lewat ayat ini Tuhan memberikan kepada kita sebuah pengharapan, tapi bukan pengharapan yang sia-sia, pengharapan yang membuat kita tidak takut, karena penyertaan Tuhan selalu sempurna buat kita. Dia bilang Dia yang akan membimbing kita, Dia yang akan menolong kita, bahkan berjanji memberikan kemenangan. Jadi di masa-masa yang seperti ini, saat kita takut, kita ingat ayat ini, bahwa Yesus yang akan menolong dan memberi kemenangan melewati masa-masa pandemi ini. Terus 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah kita itu memberikan kepada kita kemenangan, bukan roh ketakutan. Kita baca ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, untuk itu kita mau sama-sama belajar untuk tidak takut. Tapi takut yang sebaliknya. Ya, kalau tadi Febe bilang takut karena di sekelilingnya Febe itu banyak orang yang terjangkit corona. Terus situasi hari-hari ini yang mencekam ya.
takut. Tapi takut yang kali ini yang akan kita pelajari dan kita miliki itu takut yang seperti apa? Itu takut akan Allah. Karena takut akan Allah itu akan mendatangkan hidup. Dalam Amsal 19 ayat 23, kemudian Amsal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Nah, jadi tentram hati kita. Kalau kita takut sama Tuhan, kalau kita berusaha untuk menghindar dari segala apa yang sudah Tuhan larang, kita menghindar. Nah, di situ kita akan mendapatkan ketentraman. Bahkan ada perlindungan untuk anak-anaknya. Jadi ada perlindungan walaupun di masa-masa yang sukar seperti ini, di masa-masa yang keadaan yang gak menentu seperti sekarang ini, Tuhan akan melindungi kita. Tentunya Tuhan tidak berjanji kita akan terhindar ya. Tapi walaupun kita terkena penyakit itu, satu janji Tuhan, Tuhan akan melindungi. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga memiliki pengharapan. Jangan takut, kita memiliki pengharapan. Kita baca ayat yang terakhir. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Jadi takut akan Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Saya kasih resep ya buat Febe ya, supaya Febe nanti di rumah direnungkan janji-janji Tuhan, supaya kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yang tadi Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut, sebab Tuhan Yesus yang akan membimbing Febe ya. Kemudian 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Yesus sendiri yang akan memberikan kepada kita kasih kekuatan, bukan roh ketakutan. Jadi jangan takut. Kemudian yang terakhir Amsal 14 ayat yang ke-27. Takut akan Tuhan akan memberikan apa tadi? Kehidupan. Nah, jadi jangan takut, ayo melangkah dengan iman. Sepanjang hari ini kita melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak usah takut walaupun apa yang mencekam di depan kita ya. Puji Tuhan, selamat pagi. Ini ya, nanti ya. Ya, terima kasih. Tuhan berkati.